Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur sebab Tuhan terus pelihara kita, amin. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Baik, pada pagi atau siang hari ini saya akan sampaikan satu kebenaran. Saya ambil dari khotbah Ibu Gembala minggu yang lalu, poin yang ketiga. Mari kita lihat kisah 4. Kita akan baca mulai ayat 13 hingga ayat yang ke-22. Kisah 4 mulai ayat 13 hingga ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai apa? Pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan Allah. Nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun lamanya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, baik pagi hari ini Bapak Ibu yang senang dengan tema khotbah, saya kasih tema khotbah saya murid sejati, ya. Saya kasih tema khotbah saya murid sejati. Saya ambil dari ayat 13 pembacaan kita tadi, dikatakan begini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus, ya. Pengikut Yesus atau murid Yesus. Jadi Alkitab mencatat bahwa setiap kali Yesus mengadakan perjalanan, ada banyak orang mengikuti dia. Ya, kita akan dapati di setiap pembacaan yang dimana Yesus mengadakan perjalanan, kita akan temukan bahwa setiap kali dia mengadakan perjalanan ada banyak orang yang mengikuti dia. Namun dari sekian banyak orang yang mengikuti dia, Yesus bagi dalam dua kelompok. Yang pertama kelompok orang banyak, yang kedua kelompok pengikut atau disebut murid. Ya, pengikut itu disebut murid. Lalu ada kelompok yang lain yang disebutkan orang banyak. Nah, yang Yesus mau dari engkau dan saya sebetulnya bukan cuma sekedar menjadi orang banyak. Tetapi yang Yesus mau engkau dan saya menjadi pengikut atau menjadi murid. Saudara setuju? Yang setuju jadi murid katakan amin. Ya, yang Yesus mau kita bukan jadi orang banyak saja tapi pengikut atau murid. Mari kita lihat perbedaannya, ya. Perbedaan orang banyak dan pengikut atau murid. Orang banyak cari Yesus didorong oleh kebutuhan. Sekali lagi, kelompok pertama orang banyak, mereka ikut Yesus atau cari Yesus didorong oleh kebutuhan. Mari kita lihat ayatnya. Dalam Yohanes 6 ayat 26 firman Tuhan bilang begini. Yohanes 6 ayat 26 firman Tuhan bilang begini.
Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah apa? Telah apa? Makan roti dan kamu kenyang. Jadi orang banyak mencari Yesus atau mengikut Yesus didorong oleh kebutuhan. Makanya Yesus bilang, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda atau mujizat, tetapi karena kamu telah makan dan menjadi kenyang. Saat ini saya mau bilang begini, kalau ada di antara kita yang cari Yesus didorong oleh kebutuhan, supaya diberkati, supaya sakit sembuh, ya, itu karena kebutuhan. Engkau belum tergolong murid. Ya, belum tergolong pengikut, tetapi masih tergolong apa? Orang banyak. Ya, orang banyak. Kita kok ikut Tuhan supaya kita diberkati, kita tidak kekurangan, supaya jabatan kita naik, supaya keluarga kita diberkati. Kalau motivasi kita ikut Yesus atau cari Yesus hanya untuk kebutuhan kita, memenuhi apa yang kita butuhkan, Alkitab bilang itu bukan murid, bukan pengikut, tetapi itu orang banyak. Ya, tetapi kalau bicara tentang murid, ya, murid mengikut Yesus karena merindukan keserupaan. Sekali lagi, kalau murid mencari Yesus itu karena mereka merindukan keserupaan, lalu mereka punya komitmen dan disiplin ketika mereka buat keputusan untuk cari Yesus atau ikut Yesus. Itu baru murid, saudara, ya. Itu baru murid, saudara. Mereka merindukan keserupaan, lalu punya komitmen, saudara. Lalu ada disiplin di dalamnya. Mari kita lihat ayatnya. Kita buka Injil Yohanes 11 ayat 7, ayat 8 dan ayat 16. Yohanes 11 ayat 7, ayat 8 dan ayat 16 bilang begini. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Lalu Thomas yang disebut Didimus, Thomas ini salah satu murid Yesus, berkata kepada teman-temannya, kepada murid-murid yang lain, yaitu dikatakan, marilah kita pergi juga untuk apa, saudara? Untuk apa? Ayat 16. Untuk apa? Marilah kita pergi juga untuk apa? Mati bersama-sama dengan dia. Itu murid. Ya. Murid adalah begini, dia siap ikut Yesus sekalipun di dalamnya ada resiko, sekalipun harus mati. Ya, Thomas bilang, mari kita ikut dia sekalipun kita memang harus mati. Dikatakan untuk mati bersama-sama dengan dia. Itu level murid. Tidak cuma berpikir berkat, cuma berpikir untuk kesenangan pribadi, tetapi murid punya komitmen, mau bayar harga sekalipun harus mati, sekalipun doa saya tidak dijawab, sekalipun sakit saya tidak disembuhkan, sekalipun pergumulan saya belum ada jalan keluar, tapi kita buat keputusan tetap ikut Yesus, sekalipun masih susah, tapi tetap ikut Tuhan. Itu murid. Amin. Punya komitmen, ya, sekalipun harus mati, saudara. Itu murid. Jadi orang banyak cuma pingin yang senang-senang, suka saja. Tapi kalau murid suka duka, mereka melewati bersama dengan Yesus. Makanya yang Tuhan mau kita bukan cuma sekedar jadi orang banyak, tapi pengikut atau murid, saudara. Kalau kita baca pembacaan tadi dikatakan orang lain terheran-heran dengan apa? Murid. Dengan pengikut. Kenapa, saudara? Ya, mereka juga melakukan mujizat. Lalu mereka katakan, bukankah mereka orang tidak terpelajar, tetapi mereka mampu melakukan perkara besar. Itu murid, saudara.
Sehingga kita dapati dalam Injil Matius 28 ayat 19, perintah Yesus bilang, karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa, bukan orang banyak, tapi jadikanlah sekalian bangsa itu apa? Murid. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi itu yang Yesus mau, jadikan sekalian bangsa, bukan cuma sekedar pengikut. Sebab pengikut cari berkat semata-mata, berfokus kepada diri sendiri, itu pengikut. Tetapi murid selalu berfokus kepada kepentingan kerajaan Allah, itu murid atau pengikut. Ya, mari kita akan belajar perlahan-lahan apa yang Yesus lakukan dengan yang namanya murid. Ya, apa yang Yesus lakukan dengan yang namanya murid. Markus 10 ayat 32 bilang begini. Perhatikan, saya akan bacakan Markus 10 ayat 32 bilang begini. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di mana? Di depan. Perhatikan. Murid-murid merasa apa? Cemas. Dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Orang-orang ini yang tergolong orang banyak. Murid-murid cemas, orang banyak ini takut. Cemas dan takut, cemas itu ada di bawah satu level daripada takut. Dikatakan begini, orang banyak itu takut, murid-murid cemas. Lalu perhatikan kalimat selanjutnya. Sekali lagi Yesus memanggil siapa? Orang banyak? Tidak. Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Saya berulang-ulang kali merenungkan ayat ini. Ada 12 murid yang bersama-sama dengan Yesus. Ada orang banyak yang mengikuti dia. Orang banyak cemas, ya, orang banyak takut, murid-murid mulai cemas. Tapi yang herannya begini, Yesus panggil bukan orang banyak. Dia panggil ke-12 muridnya. Lalu apa yang terjadi? Dia beritahukan segala sesuatu yang akan terjadi mengenai dirinya atau tentang dirinya kepada murid. Artinya Alkitab lagi berbicara begini. Murid itu selalu spesial di mata Tuhan. Ya, murid itu selalu spesial di mata Tuhan. Ada banyak hal yang tidak dibukakan kepada orang banyak, tetapi kepada murid selalu Yesus bukakan itu. Bahkan dikatakan apa yang akan terjadi tentang dirinya, kepada dirinya dia utarakan, dia bicarakan, dia sampaikan itu bukan kepada pengikut, bukan kepada orang banyak, tetapi kepada murid. Karena bagi Tuhan, murid adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Amin. Makanya pastikan engkau dan saya bukan apa? Orang banyak, bukan kelompok orang banyak. Tetapi engkau dan saya adalah kelompok murid. Di mana rahasia-rahasia kebenaran itu Tuhan bukakan bagi kita. Kenapa? Karena kita pengikut atau murid sejati. Ya, saya ingat sekali saudara, ketika mama saya mau meninggal. Ya, saya ingat sekali. Ketika mama saya mau meninggal satu kali, saya ingat bulan Desember itu tanggal 17, saya ada pelayanan di satu tempat. Saya tidak lupa karena itu peristiwa bersama di Pegadaian. Saya mau pimpin Natal. Tiba-tiba kakak saya bilang begini, Eli, kenapa mami tiba-tiba drop? Dia bilang tiba-tiba drop. Saya bilang oke, jadi kita ke sana. Waktu kita ke sana kita lihat, kita bawa makanan, kasih makan dia makan. Lalu kakak saya begini, Eli semua kasih bawa makanan, dia makan semua. Kakak saya kasih makan, dia makan, sampai saya kasih makan, dia makan. Kita bilang, kita tidak bisa lama karena kita mau pimpin ibadah, pimpin Natal. Ya, kita sudah bicara dengan mami, dengan kakak-kakak semua, ya. Sudah bicara apa yang akan terjadi, sudah mulai Tuhan sudah bilang, kami minta tetap kasih karunia anugerah. Karena mami waktu itu usia 70 tahun pas. Akhirnya saya melayani, lalu saya mau datang lagi sepulang pelayanan, mau datang lagi kakak saya, dia bilang begini, Eli ngana usah kamari Jo, karena ngana pasti capek, sudah nanti besok Jo. Saya dengan suami kita bilang ke suami begini, tapi saya merasa bahwa mami saya waktunya sudah tidak terlalu lama lagi.
Tiba-tiba kurang lebih jam 4 telepon rumah berbunyi. Saya bilang ini pasti telepon dari mami, dari kakak, karena mau bilang keadaan mami. Dorang bilang, Li, mami keadaan sebegini. Akhirnya kami datang kumpul lagi keluarga. Roh Kudus taruhkan begini kepada saya, bahwa waktu mami sudah sekarang. Jadi waktu itu kami buat keputusan bikin perjamuan terakhir. Ya, saya bilang sama mami saya, orang tua saya itu hamba Tuhan luar biasa juga. Dia punya karunia nabi yang luar biasa. Saya bilang, Mam, ini perjamuan terakhir sebelum Tuhan panggil pulang ke mami. Karena Roh Kudus sudah bilang ini terakhir. Jadi saya bilang, Mam, kalau ada yang salah, saya bilang berdamai. Dia masih sadar, masih apa, cuma memang sudah sangat lemah. Jadi ini mau perjamuan terakhir. Kami kumpul keluarga, bikin perjamuan terakhir, ya, makan roti, minum anggur. Sudah langsung bikin penyerahan. Saya bilang, Mam, mau bikin penyerahan nih. Kalau memang Tuhan sudah mau panggil, Tuhan sudah ulurkan tangan, sudah mami pegang saja. Sebab ini waktunya Tuhan buat mami. Akhirnya kami bikin penyerahan, saudara, habis bikin penyerahan, langsung kasih mandi. Kita dan PKK yang sudah almarhum, orang kasih mandi, langsung kasih baganti. Saya telepon ibu gembala, saya bilang, Bu, orang sudah bikin penyerahan. Kasih baganti, dia masih bisa kontak ya. Saya bilang ini sudah waktu terakhir. Akhirnya sudah mulai menyanyi, menyembah. Dan beberapa saat kemudian dia pulang ke rumah Bapa. Itu Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan mau berbicara? Untuk membuktikan begini, Tuhan itu hidup. Hanya orang mati yang tidak bisa berbicara. Tetapi orang hidup, apalagi Tuhan dia hidup, dia sanggup berbicara. Nah Tuhan bilang kepada murid-muridnya dia beritahukan segala sesuatu yang akan terjadi. Itu dia lakukan bukan kepada orang banyak, tapi kepada murid. Makanya pastikan engkau dan saya bukan sekedar orang banyak, tapi kita adalah murid. Lalu apalagi yang Yesus lakukan bagi murid? Selain dia beritahukan segala sesuatu tentang dirinya, kepada murid dia perlengkapi dan dia utus. Coba kita lihat Lukas 9 ayat 1 sampai 2. Lukas 9 ayat 1 sampai 2 bilang begini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan apa? Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Lihat. Dikatakan Yesus panggil ke-12 muridnya, lalu dia berikan apa? Tenaga dan kuasa. Yang harus kita sadari bahwa kalau kita adalah murid, di dalam kita ada tenaga, ada kuasa. Itu yang harus kita sadari. Di dalam kita ada tenaga, ada kuasa. Kuasa ilahi. Makanya Yesus dikatakan kepada muridnya, dilapaskan tenaga dan kuasa untuk apa? Untuk persiapkan mereka untuk pergi. Dikatakan lalu Yesus mengutus mereka. Jadi perhatikan, di dalam kita ada tenaga dan kuasa. Untuk apa? Supaya kita siap diutus. Kalau kita tidak siap diutus, jangan-jangan kita orang banyak. Kalau kita cuma bikin penuh kursi gereja setiap minggu, tidak siap diutus, jangan-jangan kita bukan murid, tetapi kita kelompok orang banyak. Kalau kita tidak sadar di dalam kita ada tenaga dan kuasa, jangan-jangan kita ini orang banyak, tetapi kita bukan kelompok murid. Sebab kelompok murid dia sadar bahwa di dalamnya ada tenaga dan kuasa. Makanya tenaga dan kuasa dia harus pakai untuk apa? Diutus pergi. Amin. Kita dipanggil bukan hanya untuk supaya kursi gereja itu setiap minggu itu penuh. Tapi kita sendiri tidak mau diutus. Saya mau bilang begini, di mana Tuhan tempatkan engkau bekerja, engkau berusaha, itu ladang yang Tuhan utus engkau untuk jadi berkat di sana.
Pelayanan itu bukan berbicara, oh nanti khotbah sama dengan Ibu Eli, main musik, singers, WL, itu pelayanan. Tetapi pelayanan itu bicara begini, di tempat Tuhan tempatkan engkau, di situ ladang pelayananmu, di situ engkau diutus Allah, di situ engkau harus jadi berkat. Itu pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita sebagai murid. Amin. Kalau engkau sebagai pegawai negeri di kantor, engkau diutus di situ untuk jadi berkat. Engkau sebagai mahasiswa di kampus, itu pelayananmu. Kalau engkau masih studi di sekolah, itu pelayananmu. Engkau punya usaha, di situ pelayananmu. Makanya Tuhan bilang, apapun yang kamu kerjakan atau kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab di mana saja engkau berada, di situ engkau diutus, di situ pelayananmu. Kita itu murid. Ya kalau murid ya punya banyak pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Murid-murid Yesus punya banyak pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana Yesus teduhkan angin ribut, bagaimana Yesus bangkitkan Lazarus, bagaimana Yesus sembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus buat air jadi anggur, bagaimana Yesus makan 5.000 orang. Murid-murid punya banyak pengalaman dengan Yesus. Saya percaya begini, setiap kita, siapapun kita, kalau kita adalah murid, setiap kesukaran, masalah, tantangan, persoalan yang kita hadapi, itu tidak akan menghancurkan kita, tapi akan membuat begini, kita akan banyak punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Apapun yang kita hadapi sebetulnya bukan untuk menghancurkan kita, tapi begini, supaya kita punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Sebab semakin banyak pengalaman kita dengan Tuhan, semakin kita mempercayai Tuhan. Amin. Ya. Kalau Kristen tanpa punya pengalaman dengan Tuhan, saudara, jangan-jangan kita orang banyak. Sebab semua pengalaman itu akan menjadi cerita kehidupan perjalanan kita dengan Tuhan, membuktikan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Makanya pastikan kita adalah murid. Katakan dulu, saya adalah murid. 2, 3. Saya adalah murid. Saudara, deklarasi itu penting. Ketika kita berbicara, telinga kita dengar, lalu kita akan lakukan apa yang kita bicarakan. Ya, katakan dengan nama sendiri. Kalau saya bilang Eli adalah murid, sebutkan namamu, katakan engkau murid. 2, 3. Eli adalah murid. Amin. Akui, bilang sama setan, aku adalah murid. Sebab kalau kita adalah murid, setan tahu di dalam kita ada tenaga dan kuasa. Saudara, kalau saya mau kasih kesaksian, ini ada suami saya. Ya, itu beberapa kali terjadi. Saya mau khotbah di gereja hari Minggu, ibadah 1, 2, dan 3. Pernah saudara satu malam, itu saya mau khotbah, saya tidak bisa tidur satu malam. Kenapa? Saya diare saudara. Saya hitung kurang lebih hampir mau 50 kali saya ke kamar kecil. Coba tanya suami saya tidak bisa tidur, cuma berdiri begini di depan kamar mandi. Tapi setiap sekali, kamar mandi, setiap kali saya buang air, saya langsung minum. Saya perkatakan, engkau tidak menghalangi pelayanan yang Tuhan percayakan. Tapi itu membuat begini, saya punya pengalaman banyak dengan Tuhan. Banyak sekali saudara, ya. Bulan lalu waktu mau khotbah, tiba-tiba malam-malam sudah bisa jalan saudara. Kaki subangka. Mau khotbah ibadah 1, 2, 3. Kita bilang, aduh kasihan Pak, bagaimana mau khotbah ini kaki subangka kok tiba-tiba semua. Tapi saya percaya di dalam kita ada tenaga dan kuasa. Amin. Ya. Iblis boleh merancangkan banyak hal dalam hidup kita. Tetapi Tuhan bilang ini, kemenangan bukan akan, sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jadi itu murid, dalam kita ada tenaga dan kuasa.
sehingga kita berjalan dengan otoritas dan wibawa ilahi. Mari kita lihat kualitas murid sejati. Kualitas murid itu seperti apa, saudara? Ya. Yang pertama, kualitas murid sejati saling mengasihi. Saya baca Yohanes 13 ayat 35. Ini ayat seringkali kita baca, kata-kata mungkin seringkali kita dengar, tetapi harus berulang-ulang kali disampaikan. Sampai yang kita dengar itu bukan jadi pengetahuan, tetapi jadi rema, ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengerjakan itu. Kita sepakat dengan firman, yang apa yang firman bilang, dan benar-benar kita jadi berkat. Yang pertama, saling mengasihi. Coba lihat Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35, ini kualitas murid. Dikatakan ini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau apa? Kamu saling mengasihi. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid jikalau kamu apa? Saling mengasihi. Ayat ini tidak bilang begini, dengan demikian semua orang akan tahu kamu adalah murid karena kamu punya status pelayanan dalam gereja. Karena kamu gembala, karena kamu diaken, karena kamu pemuji, karena kamu pemain musik, ya, karena kamu pengkhotbah. Nggak bilang begitu, dikatakan semua orang akan tahu kamu adalah murid kalau kamu saling mengasihi. Saudara, saya mau bilang begini, kata mengasihi itu mudah didengar, tetapi tidak mudah dilakukan. Makanya harus berulang-ulang kali didengungkan, berulang-ulang kali dibaca, berulang-ulang kali telinga harus dengar, supaya ini bukan cuma sekedar jadi pengetahuan, tetapi tinggal di hati, jadi rema, lalu bekerja untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Setuju apa yang ada di hati. Semua orang akan tahu kamu adalah murid bukan ketika kita pandai berkhotbah, bukan karena kita pandai main musik, bukan karena kita pandai menyanyi, tetapi ketika kita saling mengasihi. Lalu saya mau bilang begini, bicara saling mengasihi itu tidak mudah, saudara. Ya, sebab mengasihi itu bicara tentang pengorbanan dan pengampunan. Itu mengasihi. Mengasihi itu bicara tentang pengorbanan dan pengampunan. Ketika kita mau mengasihi itu artinya kita siap berkorban dan kita siap mengampuni. Ya, berkorban apa? Korban perasaan, korban harga diri, korban segalanya, saudara. Saling mengasihi itu bukan mudah. Sebab di dalamnya ada pengampunan, ada pengorbanan. Ya. Coba bayangkan, kalau kita masih merasa harga diri kita di atas, sulit bagi kita untuk mengampuni. Amin. Mengasihi sulit. Apalagi kalau kita rasa begini, kita benar, kenapa kon dia bikin begitu pak kita? Sulit untuk mengampuni, sulit untuk mengasihi. Saya selalu punya prinsip begini. Kebenaran itu tidak perlu dibela. Karena kebenaran dengan sendirinya akan muncul. Semuanya cuma masalah waktu. Amin. Cuma masalah waktu. Hari ini kita benar tetapi kita dipersalahkan. Ya. Jalani dulu. Akan tiba saatnya kebenaran itu cepat atau lambat itu akan muncul. Saya alami itu, saudara, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Ya, sampai benar-benar kebenaran itu dibuktikan. Jadi mengasihi itu bicara tentang pengorbanan, ya, dan pengampunan. Rela berkorban, sebab ketika Yesus bilang dia mengasihi isi dunia ini yang Yesus lakukan. Mengampuni dan berkorban. Itu yang Yesus lakukan. Coba saudara, kalau Yesus cuma mengampuni kita lalu dia tidak mau berkorban.
Dia tidak mau rela nyawanya itu dia serahkan. Kita tidak mungkin terima kemenangan yang Yesus sediakan. Tetapi pengampunan, mengasihi bicara pengorbanan, ya, dan pengampunan. Nah, kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7 bilang begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari mana? Kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang, artinya pribadi lepas pribadi, setiap orang yang mengasihi, apa dia bilang? Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebaliknya berarti begini, orang yang tidak mampu mengasihi, ia dari mana? Di belakang tidak ada jawaban. Yang mengasihi, dibilang kasih itu berasal dari mana? Allah. Berarti orang yang tidak mampu mengasihi, ia bukan berasal dari Allah. Kalau bukan berasal dari Allah, dari mana? Ya, dari mana? Jadi tidak ada lagi istilah begini, tapi suami dia baking tahu-tahu apa kita itu sudah berkali-kali. Jadi sudah mungkin lagi kita ampuni. Saya mau katakan engkau bukan berasal dari Allah. Sebaliknya juga begitu. Kita istri dia baking kita isu keterlaluan. Sudah mungkin lagi kita mau ampuni. Engkau bukan berasal dari Allah. Sebab begini, perihal kita mengampuni dan mengasihi sebetulnya begini. Kalau Yesus ada di dalam kita, yang lakukan itu siapa saudara? Yesus. Yang mampukan kita untuk lakukan itu Yesus, bukan kita lagi. Paulus katakan dalam kitab Galatia, sebab hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya Yesus katakan begini, karena aku hidup di dalam kamu, apa yang aku lakukan kamu sanggup lakukan, bahkan perkara lebih besar dari itu. Kenapa? Bukan kita, tapi Yesus. Amin. Yesus yang lakukan. Itu yang Tuhan bilang saudara, ya. Kita berasal dari Allah. Kalau kita berasal dari Allah, Yesus ada di dalam kita. Bagian yang kita tidak mampu lakukan dalam kehidupan kita, itu bagian Yesus lakukan. Tapi Yesus lakukan melalui kita. Amin. Hari ini biar kebenaran datang membuka mata rohani kita. Jangan sampai kita menjadi orang percaya secara jasmani, kita tidak buta. Seperti yang dibagikan Ibu Gembala. Tetapi secara rohani kita itu buta. Kita ada di gereja tetapi sebetulnya kita picik dan buta saudara. Karena kita tidak mengerti hal-hal rohani. Kita dibukakan hal-hal rohani. Atau kalaupun kita tahu, kita tidak mau bertindak untuk melakukannya. Sehingga kita jadi orang yang buta secara rohani. Baru yang berikut saudara, yang kedua. Kualitas murid sejati dikatakan begini. Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8 bilang begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu melayani. Tuhan tidak pernah bilang kita melayani, Bapa dipermuliakan. Ya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Kristen tanpa buah adalah orang banyak, tapi Kristen yang menghasilkan buah itu adalah murid. Sekali lagi, Kristen tanpa buah adalah orang banyak, tapi Kristen yang menghasilkan buah itu adalah murid. Ya. Jadi kalau kita bilang kita adalah murid, tidak ada pilihan lain selain
menghasilkan buah. Sebab begini, orang bukan cuma sekedar dengar kata-kata kita, tetapi orang harus melihat buah dari kehidupan kita. Amin. Apa yang kita hasilkan dari hidup kita itu yang dilihat orang, bukan apa yang didengar. Betul enggak? Apa yang dihasilkan dari hidup kita itu yang dilihat orang, bukan apa yang didengar. Semua kegiatan keagamaan kita tidak ada artinya kalau kita tidak berbuah. Semua pelayanan kita tidak ada artinya kalau kita tidak berbuah. Makanya murid sejati harus saling mengasihi, dan dua, harus menghasilkan buah. Tidak boleh tidak. Sebab kalau kita bilang resiko tidak berbuah, dipotong lalu dibakar. Kalau tidak berbuah, buat apa? Ya, buat apa? Waktu lalu di ibadah raya saya kasih kesaksian. Di depan rumah kami itu ada pohon mangga, ada 3 pohon mangga suami saya tanam. Pohon yang cuma berapa tahun itu berbuah, pohon cangkok ya. Jadi ada beberapa, ada rambutan, ada pohon mangga, ada 3 pohon mangga. Itu tanam bersamaan, saudara. Ya, lalu pohon mangga yang 2 sudah berbuah, sudah kami petik hasilnya, rambutan kami sudah makan hasilnya. Ada pohon yang 1 tidak pernah berbuah. Dia bilang begini, "Ma, semua potong Jone ini pohon mangga." Kita bilang begini, "Jangan potong. Sebab pohon itu kan Pak baking basombar pat orang pegarasi. Jadi baangin, tapi jangan potong." Dia nyak buah pastiu kita. Sudah. DP berapa bulan kemudian dia bilang, "Mama, semua potong ini pohon. Nyak buah dia. Tak semua potong." "Pak, sudah juga potong. Bawa angin teh di garasi biar jo." Saudara, DP berapa waktu kemudian saya pulang, kita baru mau parkir oto, terbelah, "Kenapa ini rumpu-rumpu banyak sekali di jalan ini, seberang jalan." Kita pilih begini tuh pohon, tapi suami so potong. Dia bilang, "Bapak, kenapa sopi potong?" Dia bilang, "Itu pohon dah tanam supaya orang boleh makan DP buah, bukan formo basombar akang. Kalau dia nyak buah lebih baik potong, karena dia tidak bermanfaat, tidak memberikan sesuatu bagi kami." Tuhan bilang kapak sudah tersedia. Setiap ranting yang tidak menghasilkan buah dipotong, dibuang lalu dibakar. Amin. Ya, berbuah dia pakai kata karpos, artinya manfaat. Coba lihat di dalam keluarga, mulai dari dalam keluarga. Selalu saya bilang, apapun yang kita lakukan harus dimulai dari dalam keluarga. Dalam keluarga kira-kira ketika kita jadi istri, kita bermanfaat enggak bagi suami dan anak cucu kita? Bermanfaat enggak? Kalau bermanfaat itu artinya begini. Kalau kita jauh dari suami bilang begini, "Aduh, tapi ini mah kenapa lama, ayo manjo." Suami rindu kita ada di rumah. Tapi kalau orang ada di rumah, kalau suami bilang, Mama nak mau berangkat, Mama nak mau pisah nak," itu artinya engkau tidak bermanfaat bagi suamimu. Sebaliknya, kalau bapak-bapak kong istri begini, "Pak, papanya pernah dapat tugas luar, Papa nak mau berangkat, nak mau kemana-mana, pergi kok kalau ada tamang pangge." Itu artinya bagi istrimu engkau tidak bermanfaat lagi. Tapi kalau engkau jauh dicari, dirindukan, itu artinya engkau bermanfaat. Amin. Jangan sampai bilang begini, anak begini, "Kenapa papa di mama sunyak pi pelayanan? Nyak pi pelayanan jauh-jauh dan barang 1 minggu begitu kalau pulang." Itu artinya engkau orang tua tidak bermanfaat bagi anak-anakmu. Tapi kalau anak-anakmu bilang, "Oh mama pelayanan berapa lama? 2 hari. Duh lama mah. Kenapa eko pulang?" Itu artinya engkau bermanfaat bagi anak-anakmu. Amin. Harus berbuah mulai dari dalam rumah. Jangan torang jago di luar, jago di mimbar, tetapi torang ancor di dalam. Segala sesuatu mulai dari dalam rumah. Ya. Kita lihat Injil Matius 7 ayat 20 bilang begini. Injil Matius 7 ayat 20. "Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Kita dikenal sebagai murid bukan dari pelayanan kita, tapi dari buah kehidupan. Amin. Kita dikenal
Bukan ketika kita melayani, bukan ketika kita rajin di gereja. Tapi dari buah kehidupan dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kamu akan mengenal mereka dari buah. Makanya pastikan saya murid yang berbuah. Kalau enggak berbuah orang banyak. Amin. Nah sekarang kita mau belajar bagaimana supaya berbuah. Amin. Kita harus belajar dong. Bagaimana supaya berbuah. Mari kita lihat. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24 bilang begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan apa? Mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ternyata proses berbuah harus dilewati dengan apa namanya? Kematian. Ya, biji gandum dikatakan kalau dia tidak mati dia tetap satu biji saja. Tapi kalau dia mati dia akan menghasilkan banyak buah. Kehidupan kekristenan kita kalau secara daging kita tidak mati daging, kita tidak pernah menghasilkan buah. Harus mati daging. Itu mati daging yang saya bilang tadi saudara. Ya. Ketika kita mati daging, kita mampu mengasihi, kita mampu mengampuni karena tidak berfokus lagi kepada diri sendiri, kepada harga diri, kepada kesombongan. Tapi berfokus lagi untuk apa? Kepentingan kerajaan Allah. Jadi untuk kita bisa menghasilkan buah, mati bagi diri sendiri. Saya mau bilang begini, kita mau usir setan itu lebih mudah daripada kita usir apa? Kedagingan yang ada dalam kita. Usir setan lebih mudah tahu daripada usir kedagingan yang sudah berpuluh tahun melekat dalam kita. Ego kita, rasa diri hebat, merasa kita lebih dari orang lain, lebih tahu, lebih pintar, lebih ahli. Itu mau usir dari dalam diri kita, lalu bisa menerima orang apa adanya dengan segala kelemahan dan kekurangannya, lalu sama-sama bisa bergandengan tangan bekerja bersama. Itu bukan hal yang mudah. Harus melewati proses mati daging. Saya minggu lalu ada satu keluarga yang konseling. Karena mereka sudah mau cerai jadi konseling. Lalu saya kasih banyak gambaran saya dengan suami. Karena kami tahun ini 33 tahun menikah. Saya bilang cukup panjang. Ya. Ada waktu saya dengar alasan mereka untuk cerai. Buat saya itu hal-hal yang sangat sepele. Ya buat saya karena saya sudah melewati itu. Lalu saya bilang sampai hari ini. Bahkan saya bilang begini. Dia bilang begini. Kita kuat tapi petua kurang perhatian pak kita. Dia bilang begini. Tapi petua kok bu. Aduh kurang perhatian pak kita. Makanya buat kita buat apa kita mau lanjutin pernikahan. Sedangkan kita suami kurang perhatian. Kita tanya begini. Kurang perhatian maksudnya di mana? Dia bilang begini. Contoh dong bu. Kalau kita ulang tahun. Tapi suami jarang kasih hadiah. Cuma tuh baru pertama kali menikah berapa tahun ke depan itu kasih hadiah. Sekarang gak pernah kita bilang 33 tahun kita dan Pak Sony menikah. Cuma satu kali dikasih hadiah pak kita ulang tahun. Itu atas dorongan anak-anak. Coba tanya tapi suami. Ibu Eli nomor ke sepatu berapa? Dia pasti tahu. Satu kali dia pulang dari dinas. Ya luar kota. Pulang ada beberapa koper kita buka. Ya papa biasa aja toh pak. Kita mau buka koper, setuju kok mama gak usah buka itu, gak usah buka koper. Ini kan ada yang anak-anak sama yang cucu-cucu kan biasa. Kalau ya Pak Ewin biasa tuh kalau pulang dari dinas luar tuh istri dia anak-anak, ya pulang ada apa? Mama gak usah buka jo itu, gak usah buka. Kita bilang kiapa so, sudah kok buka. Kita bilang kiapa dang? Yo itu kak teman-teman kantor punya. Ih, kita bilang tantu teman kantor satu koper, DP mentua 2 koper. Jadi kita bilang kok. Anak-anak, kompa orang punya mana orang punya. Dia bilang, nyanda, papa kok nyak beli pengoni. Papa cuma beli itu teman-teman kantor. Kita penasaran kita buka. Aduh, baju kau satu koper laki-laki, perempuan semua ada.
Kita bilang, Pak kok mama nyanda, papanya beli akang, sudah juga beli konta salah. Coba bayangkan selaku perempuan, DP teman-teman perempuan ning laki-laki dia beli akang DP bini nyanda. Tapi kita sudah sampai di pahaman begini, itu kita pelaki. Masa dia bawa hadiah kita mau cerai pada dia? 33 tahun satu kali dia beli handphone, itu 15 tahun lalu atau 20 tahun lalu. Itu pun kita pe anak yang bilang, papa ini ketua mama ulang tahun papanya saya dia. Beli juga hadiah. Akhirnya dia beli handphone. Seumur hidup cuma satu kali dia kasih akan hadiah pak kita ulang tahun. Tapi kami masih jalan 33 tahun. Masih tertawa bersama. Amin. Sebab kamu bilang perhatian, aduh kasih yang Jadi masing-masing kita memahami. Saya bilang begini kepada pasangan itu, kita bilang begini. Ketika kita putuskan untuk menikah, ucapkan, ikrarkan janji nikah di hadapan Tuhan. Itu artinya kita lagi sepakat bilang sama Tuhan. Kekurangan pasangan hidup saya orang pertama yang akan menerima. Bukan cuma kelebihan. Sebab kelebihan pasangan hidup kita semua orang suka terima. Tapi kekurangan, biar kita pasangan hidup yang terima kekurangan dari pasangan hidup kita. Amin. Artinya saya bilang bukan mau umbar kita keluarga bukan. Kasih gambaran kepada keluarga-keluarga yang muda. Kita bilang, dulu kita suami kalau ada baku kelas begitu. Ya, kita marah sedikit dulu dia buju. Dulu kita sampai tidur di lantai, dia masih bujumar. Sekarang biar kita tidur di WC, dia pikir biar akang yuk kita mau tidur. Nggak ada, dia bilang, Ma ini kita menangis, dia masuk, kenapa kok nggak menangis? Idi kita susah hati sekali, dia bilang, kenapa nggak menangis? Dulu dia masih peluk, sudah jo sayang, sudah jo sama nangis, sudah. Sekarang dia bilang, kenapa kok nggak menangis? Tapi sudah mulai menikmati, ya. Semulai menikmati. Terserah jo ngana mau baking apa. Tapi ngana pasangan hidup yang Tuhan sediakan sampai mati. Amin. Jadi mesti belajar begini. Mati bagi diri sendiri. Itu harga diri itu lepaskan di bawah. Yang penting kerajaan Allah diuntungkan. Coba Bapak Ibu bayangkan. Karena tapi suaminya kurang perhatian. Dia saya ibu jumpa kita konta minta cerai. Kerajaan Allah diuntungkan atau dirugikan? Dirugikan. Jadi mesti belajar. Tentu juga dari Pak Sony ada banyak yang dia lihat Pak kita. Tuh, tapi kekurangan. Tapi dia belajar untuk menerima itu. Itu keluarga saudara. Makanya Theo Calvin dibilang begini. Biarlah semua penderitaan, tekanan-tekanan bahkan kesukaran-kesukaran yang kita alami ketika mengikuti Yesus. Menjadi satu taburan yang pada akhirnya akan menghasilkan buah. Ya, akan menghasilkan buah. Untuk bisa berbuah apa? Mati. Kasih tahu, mati dulu. Kasih tahu di kiri kanan. Mesti kasih yang mati dulu. Yang berikut, bagaimana supaya menghasilkan buah? Injil Yohanes 15 ayat 5 bilang begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ternyata Alkitab ini, firman ini bilang, Injil Yohanes 15 ayat 5, supaya kita menghasilkan buah itu bukan usaha kita. Tidak ada yang kita upayakan. Bagaimana ya supaya kita menghasilkan buah? Tidak ada. Yang kita lakukan tinggal dalam Yesus. Yesus tinggal dalam kita, dengan sendirinya kita akan berbuah. Amin. Itu yang firman Allah ajarkan, ya. Untuk bisa berbuah bukan upaya kita. Bukan upaya kita. Bagian yang harus kita kerjakan, tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam kita. Aman sudah. Kalau kita dalam Yesus, Yesus tinggal dalam kita, otomatis hidup kita akan berbuah. Sebab ketika kita tinggal dalam Yesus, kita selalu setuju, seirama dengan kehendak Tuhan. Dan Yesus tinggal dalam kita artinya
Apapun yang dia perintahkan lewat hidup kita, kita hanya mengikuti saja. Tetapi semua atas kehendak Tuhan. Maka dengan sendirinya kita akan berbuah. Amin. Tinggal dalam Yesus. Ya, Alkitab bilang di luar Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang berikut saudara, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah. Yohanes 8 ayat 31 bilang begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-muridku. Adalah muridku. Ya, jadi berpegang kepada firman. Berapa banyak kita yang sudah tahu firman, tapi ketika ada goncangan, hamba Tuhan kasih tahu firman bilang, iyo pendeta kita so tahu itu, tapi kita belum melakukan sekarang. Kapan? Nanti Tuhan so panggil pulang baru mau lakukan. Enggak kan? Makanya saya bilang begini, apa yang kita tahu hari ini, kita lakukan hari ini, jangan tunda besok. Karena kita belum tahu apakah besok masih menjadi milik kita. Iya kan? Kita tidak pernah tahu apakah besok masih menjadi milik kita. Apa yang kita tahu hari ini, lakukan hari ini. Karena belum tentu besok akan jadi milik kita. Ya. Seringkali kita nyanyikan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Tapi pada kenyataannya ketika kita praktek dalam kehidupan, firman tidak jadi pelita lagi. Tidak lagi menerangi jalan-jalan kita. Tapi kehendak dan kemauan kita, itu yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Saya selalu bilang sama Tuhan begini, Tuhan, apapun yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, pisahkan itu dari saya. Pisahkan itu dari saya. Sebab bagi saya begini, lebih baik kita menderita asal kita tetap lakukan firman Tuhan, daripada kita kelihatan diberkati padahal kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Ya. Kadang kita nyanyikan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Coba lihat lagi kembali, apa benar langkah kita diatur oleh Tuhan? Apakah benar? Ayat paling terakhir bilang begini, ini komitmen daripada Raja Daud. Mazmur 119 ayat 57. Komitmen Daud, dia bilang begini, bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk apa? Berpegang pada firman-firman-Mu. Itu komitmen daripada Raja Daud. Dia bilang bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk apa? Berpegang kepada firman-firman-Mu. Hari ini buat keputusan untuk saya harus jadi murid dalam sisa waktu yang Tuhan percayakan bagi kita. Ya, biar kita miliki kualitas ilahi dalam hidup kita, supaya ketika orang melihat buah yang ada di dalam kita, orang tahu bahwa kita adalah murid Yesus. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.